Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah Dzulqarnain, dan kita sudah selesai kemarin dari kisah Dzulqarnain. Dan selanjutnya kita membahas ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Kahfi. Telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, setelah Dzulqarnain membangun Sad atau Radm, yaitu dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka famasta'u ayyadhharu wa mastata'u lahu naqaba, mereka tidak mampu untuk manjat dinding tersebut karena licin. Kemudian famastata'u lahu naqaba, lebih sulit lagi ya. Oleh karenanya di situ sebagian ulama mengatakan Allah membedakan antara famasta'u dengan famastata'u, ada tambahan ta yang menunjukkan ada tambahan kegiatan, artinya lebih sulit mereka melubangi lagi daripada mereka memanjat. Intinya mereka mengalami kesulitan sehingga mereka tidak bisa keluar dari tembok tersebut. Kemudian Dzulqarnain berkata, "Hadza rahmatum mir rabbi." Ini adalah rahmat dari Rabbku. Artinya apa yang kalian lihat, apa yang aku lakukan, ya perkara yang menakjubkan, ya bagaimana membangun dinding yang megah dengan teknologi yang canggih. Ini semua hanyalah rahmat dari Rabbku. Ya. Sama sekali Dzulqarnain tidak menyandarkan perbuatan tersebut kepada dirinya sedikit pun, tidak ada. Tidak ada merasa bangga, tidak ada merasa angkuh, tidak ada merasa ujub sedikit pun. Dan kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, ya, Dzulqarnain sering mengatakan Rabbi, 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 Tuhanku, 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 ya. Dan itulah ciri-ciri hamba yang saleh, semakin diberi kenikmatan oleh Allah, semakin diberi kelebihan oleh Allah, semakin mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku. Oleh karenanya ini pelajaran bagi kita tatkala kita sedang berbicara dengan orang lain, ya. Kemudian kita sedang menyampaikan keberhasilan yang kita miliki atau kenikmatan yang kita miliki, jangan lupa kita selalu mengandalkan ini adalah dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, berbanyak mengucapkan alhamdulillah, muji Allah. Jangan sedikit pun mengesankan bahwa itu karena kehebatan kita. Kapan sedikit pun kita mengesankan bahwasanya ini karena kehebatan kita, itulah ujub. Itulah ujub. Namun ujub bertingkat-tingkat, ada ujub kecil, ada ujub besar. Tetapi dan itu nampak dari cara berbicara seorang. Orang berbicara, oh ini karena saya begini, kelihatan antara dia benar-benar menyandarkan semuanya kepada Allah, atau dia menggabungkan antara alhamdulillah karena Allah, tetapi di sela-sela itu dia masukkan kata-kata seakan-akan dia punya andil, punya jasa, dan itu adalah ujub yang masuk di sela-sela pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berwaspada. Ya, lihatlah Dzulqarnain, dia melakukan sesuatu yang hebat, bukan perkara kecil membangun Sad, membangun Radm, membangun dinding yang hebat, yang besar, setinggi gunung. Ini bukan amal pekerjaan ringan. Ini pekerjaan luar biasa, hebat, menakjubkan, ya, yang orang di zaman sekarang tahun 2020 belum tentu bisa membangun bangunan seperti itu, ya. Yang bangunan besi kemudian dicampur dengan tembaga, dengan yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin, yang tinggi setinggi 2 gunung, ya. Itu pun beliau tidak sombong dengan diri beliau, dan beliau sama sekali tidak menyadarkan bangga sedikit pun, tidak ada sama sekali. Ini sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala nampak anugerah Allah, kehebatan yang beliau miliki, maka beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ya, ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku ingkar, ya. Maka ini peringatan bagi kita semua agar waspada, karena terkadang sebagian orang seperti itu, entah keberhasilan dalam pengaturan perusahaan, atau keberhasilan dalam dakwah, atau keberhasilan dalam mengatur manajemen misalnya pemerintahan dan yang lainnya, ya. Ini kita bicara Dzulqarnain, dia bicara tentang dunia sebenarnya. Dia tidak sedang berbicara tentang agama, dia bicara tentang dunia, tentang membangun bangunan yang hebat, yang megah. Itu pun dia sama sekali tidak menyadarkan 1% pun kepada dirinya. Semua disandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita bicara tentang dunia, tentang dakwah, tentang yang lainnya, maka peran kita sangat kecil, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib,
ini kemudian kata Dzulkarnain, hadza rahmatu min rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, jika telah tiba janji Rabbku, maka Rabbku akan menjadikan dia dakka. Dakka itu hancur, ya, hancur kemudian rata dengan tanah, ya, rata dengan tanah. Dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Dengan kuasa Allah maka Dzulkarnain bisa membangun dinding yang hebat, ya, yang terdiri atas tembaga dan besi dengan campuran tertentu dengan sistem pembuatan yang luar biasa sebagaimana kita jelaskan kemarin. Dan akan ada suatu waktu dengan kuasa Allah juga Ya'juj Ma'juj bisa meratakan dinding tersebut, meratakan dengan tanah, ya, bisa meratakan dengan tanah. Ini semua dengan kuasa Allah, ada saatnya, ya, ada saatnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Ya, celaka orang-orang Arab karena keburukan yang sudah dekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Sungguh telah terbuka dari dinding Ya'juj Ma'juj ukuran segini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Kemudian Nabi mengatakan sudah terbuka dindingnya seperti ini, ya. Taib. Adapun waktu terbukanya dinding tersebut, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, hum min kulli hadabin yansilun, kemudian mereka keluar dari dinding tersebut dari tempat-tempat yang tinggi. Maka datang dalam hadis yang sahih itu setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian Dajjal sudah tewas oleh Nabi Isa alaihissalam sebagaimana pernah kita jelaskan dalam tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Baru kemudian Allah menyuruh Nabi Isa alaihissalam untuk membawa hamba-hambanya pergi ke gunung, ya. Kata dalam hadis, ya, Allah berkata, mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin li qitalihim, la yadani li ahadin bi qitalihim. Sungguhnya aku telah mengeluarkan makhluk-makhlukku, kata Allah, itu Ya'juj Ma'juj. La yadani li ahadin bi qitalihim, tidak seorang pun yang bisa mengalahkan mereka, enggak bisa. Ya, Dajjal masih bisa dikalahkan oleh Nabi Isa. Ini kata Allah enggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya'juj Ma'juj enggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Hebat luar biasa. Ya, ditinjau mereka bengis dan ditinjau dari jumlah mereka yang sangat banyak, ya. Bayangkan di zaman Dzulkarnain mereka sudah inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerusakan, pembantaian, pembunuhan di zaman Dzulkarnain ribuan tahun yang lalu. Ya, mereka sudah bengis sejak zaman itu, ya. Di akhir zaman menjelang hari kiamat kata Allah, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalim. Aku telah mengeluarkan makhluk-makhlukku yang tidak seorang pun mampu untuk mengalahkan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faharriz ibadi ila tur. Wahai Isa, ya, maka bawalah hamba-hambaku ke gunung. Maka kemudianlah keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian mereka melakukan kerusakan, tidaklah mereka menemukan suatu kecuali mereka basmi. Kemudian mereka jumlahnya sangat banyak sampai mereka melewati suatu lautan, masuk bagian depan, minum air laut tersebut, penghujung sudah selesai, air laut tersebut habis. Karena begitu banyak mereka, ya. Bahkan dengan sombongnya mereka mengatakan laqad qatalna min man fil ard halumma naqtul man fis sama. Kata mereka dengan sombongnya, kita sudah selesai membunuh seluruh penghuni bumi, semuanya sudah mereka bunuh. Enggak ada persangkaan mereka, seluruh manusia mereka telah bunuh. Halumma naqtul man fis sama. Marilah kita bunuh orang-orang di atas langit atau makhluk yang di atas langit. Fayarmuna nusyabahum ila samai fayarduha Allahu ta'ala alaihim makhdubatan daman. Maka mereka pun mengarahkan panah-panah mereka ke atas, ke langit. Mereka menganggap mereka sedang membunuh makhluk di langit, malaikat atau yang lainnya. Kemudian mereka panahkan, begitu balik panah-panah tersebut penuh dengan darah-darah tipuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menyangka mereka telah berhasil membunuh makhluk langit. Padahal enggak kena apa-apa, enggak ada yang kena, ya. Mungkin kena ada ayam guling, tapi ini seluruh, bayangkan. Seluruh panah mereka semuanya berlumuran darah. Tipuan, ya. Sehingga mereka di puncak-puncak kesombongan. Tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirimkan mereka semacam ulat naghaf, ya, seperti ulat yang mengenai di leher-leher onta, kemudian mengenai leher-leher mereka,
fayusbihuna mautan ka mauti nafsin wahidah. Fayusbihuna farsa, maka mereka tiba-tiba tergeletak mati seluruhnya. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Ya'juj Ma'juj binasa, maka kemudian Allah mengirim semacam burung yang kemudian mengangkat tubuh-tubuh mereka, burung yang banyak angkat tubuh-tubuh mereka dibuang ke lautan. Setelah tubuh-tubuh mereka dibuang di lautan, ternyata baunya masih tersisa di atas muka bumi. Jumlah mereka banyak ya, entah dikumpul entah berapa banyak, entah berapa miliar, wallahu alam. Intinya mereka banyak banget. Kemudian akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka dikirimkanlah hujan yang banyak sekali sehingga membersihkan bekas-bekas darah mereka, bekas-bekas bau bangkai mereka ya. Kemudian akhirnya hilanglah semua bekas-bekas mereka. Sampai disebutkan saking banyaknya mereka ya, kaum muslimin setelah mereka tewas seluruhnya ya, masih tersisa panah-panah mereka, kemudian busur-busur mereka digunakan oleh kaum muslimin selama 7 tahun untuk bakar-bakar ya, untuk masak, untuk ini, menunjukkan yang mereka tinggalkan berupa busur dan panah sangat banyak. Ini menunjukkan jumlah mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya begitulah kesudahan daripada Ya'juj dan Ma'juj ya. Dan ketika mereka muncul maka sudah menjelang hari kiamat. Baik, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka, sebagian mereka yauma idzin, pada hari tersebut, yamuju fi ba'd, yaitu yamuj, yaitu bergelombang seperti ittirabil bahr, seperti gelombang lautan yang ada di laut ya, ombak yang besar ya. Mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pada hari itu, yaitu pada hari di mana as-sad atau radam hancur, maka keluarlah mereka yamuju ba'dhum ya fi ba'd, saling tumpuk-tumpukan saking banyak, bergelombang begitu banyak. Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, maksudnya wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Apa maksudnya sebagian mereka bergelombang di atas sebagian yang lain? Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani menyebutkan beberapa pendapat, di antaranya maksudnya yaitu pada hari tersebut ya adalah hari menjelang hari kiamat ya. Sehingga ba'dhum di sini maksudnya adalah manusia pada hari kiamat, mereka dalam kondisi ketakutan melihat dahsyatnya hari kiamat, sehingga mereka saling bertumpuk-tumpukan, kebingungan, lari sana lari sini, saling tabrak-tabrakan ya karena dahsyatnya hari tersebut. Ini pendapat pertama disebut oleh Alusi. Artinya yang dimaksud dengan bertumpuk-tumpuk bukan masalah Ya'juj Ma'juj, tapi manusia secara umum ya. Yaitu wa tarakna ba'dahum yauma idzin, kami tinggalkan mereka pada hari itu pada hari menjelang hari kiamat. Tatkala mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, manusia bertumpuk-tumpuk ya, saking ketakutan, bingung ya, bercampur baur seperti ombak yang menghantam di lautan. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya manusia tatkala itu ketakutan sehingga mereka ya saling tumpuk-menumpuk begitu mereka melihat Ya'juj Ma'juj muncul. Karena Ya'juj Ma'juj itu akan keluar suatu daerah, kemudian mereka bergerak dengan begitu cepat sehingga keseantero dunia orang yang melihat semua ketakutan. Makanya Allah mengatakan wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari setiap tempat yang tinggi mereka turun, banyak sekali jumlah mereka, sehingga manusia tatkala melihat Ya'juj Ma'juj begitu banyak, mereka ketakutan sehingga mereka lari, tumpuk-tumpuk, tabrak-tabrakan ya, injak-injakan, itu maksudnya. Ini pendapat kedua. Jadi manusia injak-injakan, saling tabrak-tabrakan karena ketakutan, dahsyat melihat jumlah Ya'juj Ma'juj yang sangat mengerikan. Pendapat yang berikutnya, ya maksudnya Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Maksudnya Ya'juj Ma'juj mereka saking banyaknya, mereka seperti gelombang yang
terlihat begitu mereka keluar banyak sekali ya. Banyak sekali. Makanya kita enggak tahu jumlah mereka berapa. Ya. Jumlah mereka sangat banyak ya. Bahkan dalam satu hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam," maka Adam berkata, "Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik." Fayaqul akhrij ba'than nar. Keluarkan ya para penghuni neraka, yaitu keturunanmu yang bakalan menjadi penghuni neraka jahanam. Qala wa ma ba'thun nar. Adam berkata, siapa orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka jahanam? Kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Ya, dari 1999 masuk neraka, satu masuk surga. Fa indahu yashibus saghir. Tatkala dalam kondisi demikian maka anak kecil akan berambut beruban. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, yaitu tatkala diperintahkan masuk neraka maka kondisi seorang wanita yang sedang mengandung akan melahirkan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kulihat orang-orang berjalan seperti orang mabuk padahal mereka bukan dalam kondisi mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat pedih pada hari tersebut. Yaitu tatkala diperintahkan orang-orang yang harus masuk neraka dilemparkan dalam neraka. Fasadda dzalika alaihim, maka hal ini memberatkan para sahabat. Qalu ya Rasulullah wa ayyuna dzalikal wahid. Jadi Rasulullah mengatakan dari 1000 orang 999 masuk neraka, yang satu masuk surga. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang bisa jadi satu orang itu? Dari 1000 orang cuma satu orang ya yang masuk surga, yang 999 masuk neraka. Siapa yang bisa jadi satu orang itu?" Kata Nabi SAW, "Abshiru fa inna minkum rajulun wa min Ya'juj wa Ma'juj alfun." Kata Nabi, bergembiralah. Satu orang dari kalian, sisanya 999 atau 1000 orang dari Ya'juj Ma'juj. Jadi di antara penghuni neraka jahanam yang paling banyak di antara Ya'juj Ma'juj. Itu menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Kita tahu penghuni neraka jahanam banyak. Di antaranya yang paling banyak adalah dari Ya'juj. Di antaranya banyak dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena Nabi mengatakan satu di antara satu kalian 1000 Ya'juj Ma'juj. Adapun jumlah mereka, Allah alam bisawab, ya. Dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan menakutkan manusia. Tadi beberapa tafsir yang saya sebutkan, kami biarkan mereka bergelombang satu dengan yang lainnya. Ya, tadi saya katakan ada yang mengatakan itu adalah maksudnya bukan Ya'juj Ma'juj tapi manusia secara umum tatkala melihat kondisi hari kiamat mereka bergelombang satu dengan yang lainnya karena ketakutan, tabrak-tabrakan, injak-injakan. Yang kedua, maksudnya ketakutan manusia tatkala melihat jumlah Ya'juj Ma'juj yang begitu banyak, ya, sehingga mereka ketakutan, injak-injakan, bergelombang. Yang ketiga, maksudnya Ya'juj Ma'juj itu sendiri yang jumlahnya begitu banyak seperti gelombang yang ada di lautan karena jumlah mereka sangat banyak. Dan perlu kita ingatkan bahwa Ya'juj Ma'juj sebagaimana diingatkan oleh para ulama, mereka bukanlah kaum Tatar yang pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tatkala terjadi fitnah Baghdad sampai disebutkan jutaan orang meninggal dunia, mereka membasmi kaum muslimin, dan itu bukan Ya'juj Ma'juj, ya. Meskipun kata sebagian ulama kalau kita lihat ciri-cirinya mirip dari ciri-ciri wajah mereka yang Nabi sebut tentang ciri Ya'juj Ma'juj, ciri penampilan mereka, mata mereka, kemudian wajah mereka dan yang lainnya mirip seperti kaum Tatar. Tetapi itu bukan Ya'juj Ma'juj. Kata sebagian ulama itu baru mukaddimahnya Ya'juj Ma'juj. Itu saja sudah membunuh jutaan orang, mengerikan. Bagaimana kalau Ya'juj Ma'juj yang muncul yang begitu sadis dan begitu mengerikan. Mereka sekarang sedang terkurung, ada saatnya mereka nanti keluar. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a." Maka ditiupkanlah sangkakala pada hari tersebut, yaitu sangkakala yang kedua, ya, sangkakala yang pertama buat orang meninggal, kemudian sangkakala kedua manusia semua dibangkitkan. Fajama'nahum jam'a, maka kami kumpulkan mereka seluruhnya. Nufikha fis sur, yang yatawalla nafkhas sur, yang mengatur urusan meniup sangkakala adalah malaikat Israfil dengan kesepakatan para ulama Israfil. Makanya Nabi SAW menyebutkan 3 malaikat utama tatkala Nabi membaca doa istiftah, ya, dalam salat malamnya. Doa istiftah banyak, ya. Di antaranya Nabi dalam salat malam beliau doa istiftah dengan doanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada dan seterusnya. Nabi mengatakan, ya Allah, rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa dikhususkan 3 malaikat ini? Kata para ulama, karena 3 malaikat ini berkaitan dengan masalah kehidupan. Jibril alaihissalam berkaitan dengan kehidupan hati. Makanya Allah mengatakan ruh, ya.
ruh, Allah menamakan malaikat Jibril dengan ruh karena dengan malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an, memberikan kehidupan pada hati-hati manusia. Manusia tanpa Al-Qur'an hati mereka mati. Manusia tanpa wahyu hati mereka mati. Jasad mereka hidup tapi hati mereka mati penuh dengan kesengsaraan. Kemudian malaikat Mikail berkaitan dengan kehidupan apa? Karena malaikat Mikail berkaitan dengan hujan, pengaturan hujan sehingga hujan tersebut menumbuhkan tumbuhan di atas muka bumi. Yang ketiga malaikat Israfil. Kenapa dikhususkan penyebutnya 3 malaikat ini? Karena malaikat Israfil juga berkaitan dengan kehidupan manusia dari mereka mati kemudian mereka bangkit kembali. Itu kapan? Pada hari kiamat kelak, ya, pada hari kiamat kelak begitu tiup sangkakala, tiupan yang kedua, ya, maka kemudian manusia semua dibangkitkan, kata Allah fajama'nahum jam'a. Kami kumpulkan mereka seluruhnya. Seluruhnya, bukan manusia saja, manusia dari awal sampai akhir, kata Allah, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguhnya manusia dari awal sampai akhir seluruhnya. Ya, yang dari awal dari zaman Nabi Adam seterusnya sampai kita kemudian yang sampai hari kiamat semuanya dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dalam hadis-hadis bukan cuma manusia, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hewan-hewan pun demikian, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, tidak ada suatu hewan melata di atas muka bumi dan tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Di akhir ayat kata Allah, thumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka akan dikembalikan kepada Allah di padang mahsyar. Jadi burung-burung, hewan-hewan juga dibangkitkan bersama manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, tatkala hewan-hewan yang liar dibangkitkan pada hari kiamat. Bayangkan manusia dibangkitkan, ada macan sampingnya, ada singa, macan, semua hewan-hewan dikumpulkan pada hari tersebut. Manusia dari awal sampai akhir. Allah mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan. Kami kumpulkan mereka seluruhnya dan tidak ada satu orang pun yang luput, tidak dibangkitkan. Tidak ada yang kelupaan, semuanya pasti dibangkitkan. Anda, saya, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun manusia tatkala dibangkitkan, ya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala setelah ditiupkan sangkakala, maka Allah turunkan hujan, ya. Ya, turunkan hujan, yang hujan tersebut kemudian masuk ke dalam kuburan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya laisa minal insan syai'un illa yabla illa adhaman wahidan. Seluruh bagian tubuh manusia akan sirna kecuali satu tiang, tulang. Wa huwa ajibudz dzam, yaitu tulang bagian di tulang ekor ada bagian yang tidak akan sirna. Meskipun tulang lain sudah hancur, meskipun daging badan semua sudah hancur, bagian tulang itu tidak akan sirna. Tulang itu merupakan sumber pembentukan manusia tatkala setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Caranya bagaimana? Allah turunkan hujan, hujan tersebut masuk, begitu derasnya masuk ke dalam kuburan, kemudian mengenai tulang tersebut, kemudian tumbuhlah manusia tersebut, tumbuh dari tulang tersebut, ya. Makanya Allah mengatakan wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang tersebutlah kemudian Allah susun kembali manusia pada hari kiamat kelak. Kemudian manusia keluar dari kuburan mereka, ya. Ka'annahum jaradun muntasir. Begitu mereka bangkit dari kuburan, mereka kebingungan, ya, karena melihat kondisi yang dahsyat, menakutkan. Mereka bingung mau jalan kemana, melihat kondisi begitu mengerikan, ya, hewan-hewan di samping mereka, manusia seluruhnya dengan kondisi yang mengenaskan. Maka mereka, kata Allah, seperti belalang-belalang yang bertebaran, tidak jelas mau kemana. Ininya kata Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ya, maka kami ditiupkan sangkakala, maka kami kumpulkan mereka seluruhnya. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirin arda. Maka pada hari tersebut kami tampakkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Tampakkan di hadapan mereka, ya. Inilah sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di atas muka bumi tidak lama, maka masing-masing persiapkan dirinya beramal saleh, jangan malas-malasan. Kalau kita lagi malas, kita ingat saya bertasbih ini, saya berzikir ini, saya baca Quran beberapa huruf ini, saya akan rasakan kenikmatannya abadi. Ya, saya akan rasakan abadi. Seorang malas misalnya sholat 2 rakaat, yakinlah 2 rakaat ini pasti dia akan merasakan balasannya abadi di akhirat. Ya.
Saya enggak usah bicara jauh-jauh. Misalnya saya bilang, ente kalau salat 2 rakaat, saya kasih teh abadi. Kapan ente minta, teh selalu tersedia di depan Anda. Kira-kira orang mau tidak salat 2 rakaat, pasti salat. Meskipun cuma dapat teh, secangkir teh. Tapi kapan dia pingin, pasti hadir. Mau jam 5 subuh, mau jam 3 malam, mau jam kapan saja dia ingin, di dunia Allah kasih. Nah, kita kalau salat 2 rakaat, Allah akan, terutama sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, Allah akan berikan kenikmatan lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenikmatan tersebut kita enggak tahu apa, tapi 2 rakaat yang kita lakukan ini akan ada hasilnya, dan itu kita akan rasakan kenikmatan tersebut abadi. Maka jangan malas-malasan, mumpung kita masih ada nyawa, masih ada nafas, selama kita ada waktu, gunakan yang bermanfaat karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hanya mengatakan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ya, karena kalau kita sudah meninggal selesai. Tinggal totalan, sudah enggak ada lagi, kita sudah enggak bisa lagi beramal soleh. Maka Allah mengatakan wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Maka kami tampakkan ya pada hari tersebut neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, ya. Yaitu orang-orang yang mata mereka ya tertutup, dikasih penutup an dzikri, dari mengingatku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak mampu untuk mendengar. Mereka tidak mampu untuk mendengar. Perhatikan di sini. Apa maksudnya mata mereka tertutup dan apa maksudnya mereka tidak mampu untuk mendengar? Allah tidak mengatakan mereka buta dan tuli, tidak. Tapi mereka melihat tapi ada tutupan. Mereka mendengar tapi mereka tidak mampu mendengar. Maksudnya apa? Pandangan mereka dan pendengaran mereka tidak mereka manfaatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksud dari ayat ini yaitu mereka malas untuk beriman. Mereka mendengar tentang Islam, mereka enggak mau dengar. Mereka sudah bertetangga dengan orang Islam, mereka dengar ayat-ayat Allah, mereka tidak mau dengar, enggak mau mereka. Ya, la yastati'una sama, mereka tidak mampu untuk mendengar, tidak kuat, malas. Misalnya mereka mengatakan, di Islam terlalu banyak aturan. Di Islam terlalu banyak haram-haram, kalau saya masuk Islam susah. Mereka enggak mau dengar. Ya, mereka enggak mau mendengar. Mereka depan mereka kebenaran, mereka menepis, tidak mau melihat, ya. Itu maksudnya. Jadi penglihatan mereka ada, pendengaran mereka ada, tapi mereka tidak mau gunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun," kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk berfikir ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Mereka itu sesat, ya. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, dan mereka orang-orang yang lalai. Artinya apa? Ini tafsiran pertama. Mereka tidak mau mendengar. Padahal mereka mampu kalau mereka mau, tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau sampai dikatakan seakan-akan tidak mampu untuk mendengar, tidak mampu untuk melihat. Padahal mampu, tapi enggak mau. Ada orang seperti gini, enggak mau. Menutup mata, istilah kalau bahasa kita, menutup mata, menutup telinga. Padahal dia bisa dengar dan dia bisa melihat. Yang kedua maksudnya yaitu Allah sudah menutup hati mereka, ya. Sehingga kalau mereka pun mendengar di hadapan mereka, mereka sudah melihat, sudah depan mata mereka pun mereka tidak bisa beriman. Kenapa? Sudah ditutup, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran yang mereka kerjakan, berbuat kekufuran, akhirnya mata mereka tertutup, telinga mereka tertutup, mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak bisa mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasiba alladziina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula." Apakah orang-orang kafir mereka menyangka bahwasanya mereka mengambil hamba-hambaku selainku sebagai wali-wali mereka, penolong-penolong mereka? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam bagi orang-orang kafir sebagai hidangan bagi mereka. Nuzula ada dua pendapat yang disebutkan, yaitu hidangan atau tempat tinggal bagi mereka. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi."
Apakah orang kafir menyangka mereka akan mengambil hamba-hambaku selainku sebagai penolong-penolong mereka? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Firman Allah ibadi, ya, ayat takhidhu ibadi min duni awliya. Ibadi artinya hamba-hambaku. Artinya hamba-hambaku, ya. Nah, hamba-hambaku di sini apakah dia idhafahnya? Ini kan mudhaf ilaih, hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Apakah dia idhafah li tasyrif, ya? Amla. Untuk pemuliaan, disandarkan kepada Allah untuk pemuliaan. Sehingga maksudnya adalah hamba-hambaku di sini maksudnya para malaikat, seperti para malaikat, para nabi, ya. Kemudian orang-orang soleh. Atau ini bukan idhafah tasyrif, tapi idhafah untuk umum, idhafah untuk keumuman. Yaitu hamba-hambaku seluruhnya, dalam kurung hamba-hambaku seluruhnya. Maksudnya termasuk, ya, termasuk semua yang disembah selain Allah, termasuk syaitan misalnya, ya, kemudian hewan, kemudian jin, pohon, ya, berhala dan lain-lain. Berhala dan lain-lain. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit dan bumi akan datang kepadaku sebagai hamba. Adapun idhafah li tasyrif seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Hambanya maksudnya mulia. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama, apa maksudnya hamba-hamba di sini? Apakah afahsibal ladzina kafaru, apakah orang kafir menyangka mereka menjadikan hamba-hambaku selainku sebagai penolong-penolong mereka? Penolong-penolong mereka. Apakah maksudnya mencakup seluruh sesembahan? Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah setan, yang mereka menyangka sembahan-sembahan tersebut akan menolong mereka pada hari kiamat kelak? Ataukah maksudnya hamba-hambaku adalah orang-orang yang menyembah orang-orang soleh, menyembah malaikat, menyembah nabi, mereka menyembah orang soleh, mereka menyangka sembahan-sembahan mereka itu akan menolong mereka pada hari kiamat? Wallahu alam, saya lebih condong pada pendapat ini, ya. Ya. Condong pada pendapat ini bahwasanya yang dianggap akan menjadi menolong bagi mereka pada hari kiamat adalah orang-orang malaikat, orang-orang soleh yang mereka sembah. Makanya orang musyrikin, ya, menganggap bahwasanya orang-orang soleh tersebut membantu mereka di sisi Allah, ya. Mereka mengatakan, "Ma na'budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah orang-orang soleh tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ini pendapat Syekh Utsaimin itu mencakup matahari, rembulan orang sembah, dan mereka tidak bisa, sembahan-sembahan tersebut tidak bisa menolong mereka di hadapan Allah kelak pada hari kiamat kelak, ya. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak matahari dan rembulan dilemparkan dalam neraka jahanam. Dilemparkan dalam neraka jahanam. Supaya apa? Supaya orang yang menyembah matahari dan rembulan tahu ini matahari rembulan tidak bisa tolong dia, sementara yang dia sembah saja dalam neraka bersama dia. Bagaimana bisa menolongnya, ya. Sama yang menyembah syaitan juga, syaitan tidak bisa menolong mereka. Syaitan juga diazab di neraka jahanam. Ya. Allah alam, saya lebih condong bahwa maksudnya ibadah di sini adalah idhafah li tasyrif, maksudnya Allah mengatakan, apa kalian yang menyembah Nabi Isa, menyangka Nabi Isa akan tolong kalian pada hari kiamat kelak? Apa kalian menyembah malaikat, menyangka malaikat akan tolong kalian pada hari kiamat kelak? Apa kalian yang menyembah orang-orang soleh akan menolong kalian pada hari kiamat kelak? Jawabannya tidak. Kalian berbuat kesyirikan, maka yang kalian sembah tersebut tidak akan menolong kalian pada hari kiamat kelak. Allah mengatakan, afahasibal ladzina kafaru, apakah orang kafir menyangka ayattakhidhu ibadi min duni awliya, bahwasanya mereka mengambil sembahan-sembahan dari hamba-hambaku selainku akan menjadi penolong-penolong mereka? Jawabannya tidak.
Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami siapkan neraka jahanam bagi orang-orang kafir sebagai nuzula. Nuzula juga demikian, ada dua pendapat nuzula ya. Nuzul ini ada dua tafsiran ya. Tafsiran pertama, nuzul artinya hidangan. Hidangan awal ya. Kalau orang masuk ke dalam bertamu dikasih nuzul ya. Nuzul itu apa? Hidangan awal. Artinya hidangan awal. Ada yang mengatakan nuzul artinya manzila. Manzil itu tempat tinggal. Artinya ini maknanya tidak bertentangan. Ada yang mengatakan maksudnya inna atadna, wahai orang kafir, sungguhnya kami siapkan hidangan bagi kalian berupa neraka jahanam. Kalian masuk akan dikasih hidangan, di balik hidangan tersebut masih banyak hidangan-hidangan lain yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hidangan dalam rangka tahakkum, yaitu mengejek mereka. Sehingga orang-orang kafir. Sehingga Allah menamakan siksaan sebagai hidangan awal. Ini pendapat nuzul. Pendapat yang kedua maksudnya kami jadikan neraka jahanam sebagai tempat tinggal kalian. Ini kalau ini jelas ya. Neraka jahanam sebagai tempat tinggal. Dan dua-duanya tidak ada pertentangan, dan ini sering tafsir namanya ikhtilaf tanawwu, yaitu khilaf tapi tidak bertentangan. Artinya Allah menjadikan neraka jahanam sebagai tempat tinggal mereka, dan Allah kasih siksaan juga, siksaan pembuka, hidangan pembuka, setelah itu akan ada siksaan yang lebih mengerikan setelah itu dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falan nazidakum illa adzaba." Kami tidak akan tambahkan kecuali azab. Jadi azab mereka bertambah-tambah. Kasih hidangan kedua, terus siksaan tidak terputus-putus. Sebagaimana ada nuzul di surga, ada hidangan di surga yang kenikmatan bertambah-tambah, demikian juga di neraka jahanam ada hidangan pembuka, yaitu maksudnya siksaan pembuka, dan kemudian bertambah-tambah. Kemudian Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah katakanlah kepada mereka, hal nunabbi'ukum, maukah kami kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka. Siapakah orang-orang yang paling merugi amalan mereka? Ya. Kita tahu semua orang merugi. Allah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Yang memenuhi 4 persyaratan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau tidak memenuhi persyaratan 4 ini, maka dia masih rugi. Orang beriman saja tidak beramal saleh masih rugi, di neraka. Orang beriman beramal saleh tetapi tidak saling menasihati dalam kebaikan masih merugi. Orang beriman beramal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, tidak menasihati dalam kesabaran juga merugi. Yang benar-benar terlepas dari kerugian yang memenuhi 4 persyaratan ini. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Allah tidak mengatakan innal insana la khasirun. Sungguhnya manusia rugi, tapi Allah mengatakan sungguhnya manusia dalam kerugian, yaitu seakan-akan kerugian meliputi dia dari segala sisi. Bagaimana cara dia keluar dari dekapan kerugian tersebut? Dia lakukan 4. Alladzi amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini harus kita lakukan, ikhwan, seluruhnya. Kita bukan cuma iman, amal saleh, nasihati. Ada orang salah kita tegur, ada orang melakukan kesyirik kita tegur, orang melakukan kebid'ahan kita tegur. Kemudian kita bersabar dalam berdakwah, sabar dalam menjalani takdir Allah. Ya, harus saling menasihati agar kita bisa selamat daripada kerugian tersebut. Dan watawasau, saling. Jangan kita mencukupkan diri kita sendiri, tidak boleh. Yang penting saya urusan orang bukan urusan saya, enggak. Kita saling menasihati di antara kaum muslimin. Yang tidak memenuhi 4 persyaratan ini, maka dia rugi. Nah, rugi ini bertingkat-tingkat. Orang rugi masuk neraka bertingkat-tingkat. Yang tidak menjalankan 4 ini, maka dia termasuk rugi. Nah, rugi ini juga bertingkat-tingkat. Yang paling rugi yang mana? Ini yang maksudnya dalam ayat ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi dari orang-orang yang rugi banyak? Siapa orang paling rugi? Allah jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang mereka sesat di dunia, amal mereka sesat,
Namun mereka menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik. Ini orang paling merugi. Ada orang rugi, dia tahu dia memang dunia kacau, ya, dia pelaku maksiat, ya, saya tahu saya rugi. Sejak di dunia tahu dia rugi karena dia melakukan maksiat, dia korupsi misalnya, dia merampok, dia berzina. Tapi ada orang yang dia di dunia merasa dia soleh. Ternyata dia merugi. Ini orang paling rugi karena di dunia merasa hebat, merasa soleh, merasa benar. Ternyata di akhirat dia justru masuk neraka jahanam. Makanya ini dalil bahwa tidak semua orang sesat merasa dia sesat. Perhatikan, tidak semua orang sesat merasa dia sesat. Kalau Allah menghukumi dia sesat, meskipun dia merasa benar, tetap aja sesat. Lihat saja orang-orang ahlul kitab sekarang, orang-orang Nasara. Berapa jumlah mereka? Miliaran, lebih banyak daripada orang Islam mungkin. Mereka merasa mereka benar. Mereka merasa kita sesat. Mereka merasa kita domba-domba yang sesat. Ya, mereka merasa mereka benar, bahwasanya mereka akan masuk surga. Ya, mereka merasa demikian. Apalagi dosa mereka sudah ditebus oleh Nabi Isa misalnya, keyakinan mereka merasa benar. Tapi apakah perasaan itu membuat mereka selamat? Tidak, justru mereka yang paling merugi. Oleh karenanya banyak ahli tafsir mengatakan siapakah orang paling merugi? Yaitu ahlul kitabain, Yahudi Nasrani. Yang mereka merasa mereka orang yang paling hebat, ternyata mereka masuk neraka jahanam. Yahudi merasa dia adalah yang paling hebat. Yahudi. Ya, mereka merasa hanya dia yang masuk surga, yang lain enggak. Nasara juga merasa. Kita sudah beriman kepada Nabi Isa, yang tidak beriman kepada Nabi Isa tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Mereka merasa benar dan mereka menamakan yang lain domba-domba yang sesat. Tetapi ternyata mereka neraka jahanam. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kata Allah, ada sekelompok orang yang dapat petunjuk dan ada sekelompok orang yang sesat. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan setan-setan sebagai penolong-penolong mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka menyangka mereka dapat petunjuk. Jadi ternyata ada orang-orang penghuni neraka jahanam yang merasa mereka di dunia dulu mereka benar. Dan itu banyak sampai sekarang. Ya, sekarang. Oleh karenanya para ulama sepakat yang dimaksud di sini adalah ahlul kitabain Yahudi Nasrani. Para ulama khilaf bagaimana dengan ahlul bidah seperti Khawarij. Sebagian ahli tafsir memasukkan Khawarij. Karena Khawarij juga merasa mereka beriman. Bahkan mereka mengkafirkan di luar mereka. Bahkan puasa mereka lebih bagus daripada puasa para sahabat. Salat mereka lebih bagus daripada salat para sahabat. Wajah mereka pucat karena begitu banyak ibadah dan banyak salat malam, banyak puasa. Tetapi kata Nabi, hum kilabu ahlin nar. Mereka anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Apakah Khawarij masuk dalam ayat ini? Ya, khilaf di kalangan para ulama. Semua ulama mengatakan iya masuk. Meskipun tidak seperti Yahudi sekarang, mereka tidak sampai pada derajat kafir. Sebenarnya mengatakan tidak masuk. Ayat ini berkaitan dengan orang kafir. Ya. Apakah Khawarij masuk dalam ayat ini atau tidak? Tapi kita katakan kesalahan mereka Khawarij sejenis dengan kesalahan Yahudi Nasrani. Yaitu sama-sama merasa benar ternyata salah. Sama-sama merasa benar ternyata salah. Ya. Banyak orang sekarang beribadah dengan perasaan, beribadah dengan akal, dia tidak mau beribadah dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi dia beribadah, dia bikin agama sendiri. Kemudian dia cari dalil untuk stempel ibadah yang dilakukan dengan stempel dalil. Pada dasarnya itu ibadah keinginan dia sendiri. Kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan kehendak pribadi. Ya, bukan kehendak diri sendiri. Taib. Jadi inilah orang-orang yang paling merugi di antaranya Yahudi Nasara, ya, yang mereka merasa mereka benar, ternyata mereka masuk neraka jahanam. Oleh karenanya Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab dalam tafsir Al-Ghashiyah, ketika Umar melihat seorang pendeta yang sudah tua, Umar menangis. Maka mereka bertanya, wahai Umar, kenapa Anda menangis? Lihat, dia ingat firman Allah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Saya ingat firman Allah, amilatun nasibah. Sudah bekerja dengan letih-letih di dunia, ternyata masuk neraka jahanam. Sudah tua seperti ini, pendeta Yahudi, pendeta Nasara, sebagian mereka sudah tidak nikah, sudah tidak menjauhi kenikmatan dunia, hanya di tempat ibadah mereka, ternyata masuk neraka jahanam. Dan ini sangat menyedihkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat kondisi mereka. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Siapa mereka ini orang paling merugi yang merasa benar ternyata masuk neraka jahanam? Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka dan kafir dengan pertemuan dengan Rabb mereka. Wa liqa'ih, kafir dengan pertemuan kepada Rabb mereka. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka amalan mereka seluruhnya gugur dan kami tidak memberi
ya timbangan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir tersebut, ya. Di antaranya ya, mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Tidak beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga tidak beriman dengan pertemuan wa liqa'ih, ya. Perhatikan di sini, ya. Allah mengatakan wa liqa'ih. Mereka kafir kepada pertemuan dengan Allah, dengan Rabb mereka, pertemuan dengan Rabb mereka. Dengan pertemuan dengan Allah. Nah, apa maksud dengan pertemuan dengan Allah ini? Apa maksudnya? Pertemuan, apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya mereka kafir kepada hari kebangkitan. Kenapa hari kebangkitan disebut dengan pertemuan dengan Allah? Karena orang dibangkitkan, dia akan bertemu dengan Allah, akan dihisab. Sehingga maksudnya waliqa'ih, mereka kafir dengan hari kebangkitan, berkafir dengan hari kiamat, ya. Tapi ini pendapat. Pendapat yang mengatakan waliqa'ih maksudnya kafir dengan, ya, bahwasanya mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Karena bertemu dengan Allah melazimkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat, tapi intinya mereka adalah orang-orang kafir yang kafir kepada ayat Allah. Kata Allah, fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal perbuatan mereka. Artinya mereka beramal. Habitat a'malum berarti mereka beramal soleh. Mereka beramal soleh. Yahudi Nasrani mereka beramal, ya. Kita lihat orang Yahudi kalau baca Taurat, wing-wing, mereka beramal, ya. Mereka amal, ya. Karena Nasara juga demikian, ya. Mereka beramal, ya. Namun habitat, amal mereka semua gugur, tidak ada faedahnya. Karena mereka syirik kepada Allah, percuma. Orang syirik mau amal sak gunung, tidak ada faedahnya, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Ya, kami datangkan amal mereka pada hari kiamat kelak, amal begitu banyak, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Mereka lihat, amal kita hancur lebur. Kenapa? Karena mereka syirik. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan timbangan kepada mereka. Apa maksudnya ini? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu kami tidak tegakkan timbangan pada mereka. Ya, kami tidak tegakkan timbangan bagi mereka. Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan amal mereka tidak ditimbang. Amal mereka tidak ditimbang. Kenapa? Karena namanya menimbang amal itu dalam rangka untuk ditimbang dengan kebaikan. Mereka enggak punya kebaikan. Kata para ulama, amal mereka tidak ditimbang. Kenapa? Tidak perlu ditimbang. Karena amal mereka semuanya hancur. Apa yang mau ditimbang? Apa yang mau ditimbang? Sehingga tidak perlu ditimbang. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, maksudnya mereka tidak dinilai. Mereka tidak ada nilainya di sisi Allah. Di sisi Allah. Namun amal mereka tetap ditimbang. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala antara guru dan murid, ya. Guru punya pendapat tidak perlu ditimbang dalam tafsirnya. Syekh Utsaimin dalam tafsirnya lebih condong bahwasanya amal orang kafir pun ditimbang. Ditimbang buat apa? Ditimbang untuk mengetahui derajat mereka di neraka karena Allah Maha Adil.
Meskipun mereka kafir, amal mereka tetap ditimbang untuk mana tahu yang masuk neraka jahanam. Dan saya lebih condong pada pendapat ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya neraka jahanam. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi Allah bercerita tentang orang kafir juga masuk neraka dan ditimbang juga. Contohnya lagi dalam ayat yang lain, ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika fi jahannama khalidun, ya. Faman khaffat mawazinuhu faulaika fi jahannama khalidun. Ya, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya. Bahwasanya orang-orang yang timbangannya ringan, maka mereka dalam neraka jahanam kekal. Mereka dalam neraka jahanam kekal, menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir juga ditimbang, tetapi ditimbang dalam rangka untuk menunjukkan keburukan mereka dan agar diketahui di mana derajat mereka di neraka jahanam. Semakin orang kafir yang semakin jahat, semakin dalam nerakanya. Tidak sama orang kafir yang baik, yang tegur orang, terus berbuat kemanusiaan dengan orang kafir yang kurang ajar, yang kemudian bunuh orang, nipu orang, kemudian yang menjuruskan orang dalam kezaliman dan yang lainnya. Beda. Allah Maha Adil. Orang kafir yang baik-baik nerakanya beda dengan orang kafir yang kurang ajar, ya, nerakanya lebih parah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Inilah balasan kepada mereka, yaitu neraka jahanam. Bima kafaru, karena mereka telah kafir. Bukan cuma itu, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka tidak hanya cukup kafir, bahkan wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejekan. Allah sebutkan ada sekelompok orang kafir yang bukan cuma kafir doang. Kafir terus diam begitu, enggak. Kafir menang, enggak. Kafir tapi ngejek ayat-ayat Allah, ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih parah lagi. Saya bilang tadi kafir bertingkat-tingkat. Ada kafir yang menang tapi kafir. Ada kafir yang ngejek ayat-ayat Allah, ngejek Al-Qur'an, ngejek hadis-hadis Nabi, kemudian ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih parah lagi. Mereka tentunya lebih parah lagi neraka jahanam, ya. Makanya Allah sebutkan di antara sifat orang musyrik, kata Allah, wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Ahadza alladzi ba'atha Allahu rasula in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Jika orang-orang kafir melihat engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan iyattakhidunaka illa huzwan. Sungguhnya mereka menjadikan engkau hanyalah sebagai ejekan-ejekan. Ahadza alladzi ba'atha Allahu rasula. Mereka mengatakan, orang ini jadikan rasul Muhammad ini. Inikah orang jadikan rasul? Apa enggak ada rasul yang lain? Kok Muhammad jadi rasul? In kada la yudhilluna an alihatin. Hampir Muhammad ini menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Laula an sabarna alaihi, kalau kita tidak sabar. Jadi mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai ejekan-ejekan. Kemudian Allah berfirman tentang para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi masuk surga harus beriman dan beramal saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka surga firdaus sebagai hidangan bagi mereka atau tempat tinggal mereka. Tolong hapus. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, orang-orang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka surga firdaus. Di sini kanat itu menunjukkan masa lalu. Masa lalu. Jannatul firdaus, jannat surga-surga, taman-taman.
Firdaus sebagai hidangan bagi mereka. Baik. Itu pertanyaan, kenapa Allah mengatakan kanat? Allah tidak mengatakan akan bagi mereka surga. Kanat ini menunjukkan telah. Maka ini ada dua tafsiran. Maksudnya, apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya kanat yaitu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Jadi kanat masa lalu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada yang mengatakan Allah mentakbir menggunakan kanat, ya. Allah mentakbir menggunakan fi'il madhi past, ya. Dalam kurung past untuk memastikan bahwasanya mereka pasti dapat surga, bahwasanya mereka pasti masuk surga. Jadi ini salah satu metodologi Allah tatkala ingin mentakbir sesuatu yang pasti, terkadang Allah menggunakan fi'il madhi, seakan-akan terjadi, padahal belum. Tetapi ini salah satu metodologi dan ini keindahan bahasa Arab. Allah mengungkapkan masa depan dengan fi'il past, dengan fi'il madhi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya sesuatu yang pasti tidak usah diragukan lagi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Jannatul Firdaus. Bukankah kita tahu Firdaus adalah surga tertinggi? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Nabi SAW kalau mengatakan kalau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sungguhnya dia adalah surga yang tertinggi. Ya. Lantas, apakah maksudnya seluruh orang beriman pasti dapat surga Firdaus? Ini timbul pertanyaan. Ini kan sungguhnya yang beriman beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka akan mendapati surga Firdaus. Berarti semua masuk surga Firdaus. Lalu kita buat apa surga yang bertingkat-tingkat? Maka ini banyak tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya orang beriman ini adalah orang-orang yang spesial, maksudnya ini orang yang khusus spesial, sehingga yang iman mereka tinggi sehingga mereka pasti dapat surga Firdaus. Ada yang mengatakan maksudnya surga-surga yang meliputi Firdaus. Kalau imannya rendah berarti surga-surga yang meliputi apa? Firdaus. Ada yang mengatakan Firdaus ini juga bisa dimaksudkan adalah surga, tetapi yang paling tinggi itulah yang paling berhak disebut dengan surga Firdaus. Firdaus pun bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam bishawab, ya, tapi ini intinya khilaf di kalangan para ulama tentang surga-surga tersebut, ya. Allah jadikan surga-surga tersebut sebagai hidangan bagi mereka. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, ya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal dalam surga tersebut. Tidak ingin hiwala, mereka tidak ingin hiwala. Hiwala ini apa? Ada dua pendapat. Hiwala maksudnya tidak mau berubah kondisi atau tidak mau berpindah. Dua-duanya oke, ya. Jadi mereka sudah masuk dalam surga tersebut, mereka tidak mau berubah kondisi, mereka ini sudah nyaman banget. Jadi mereka tidak mau pergi ke tempat lain, ya. Ini sudah paling nyaman yang mereka rasakan dan mereka tidak mau pindah-pindah lagi. Oleh karenanya kata para ulama, penghuni surga jika mereka masuk surga, meskipun mereka tahu ada orang-orang penghuni surga yang lebih tinggi dari mereka, mereka sudah puas dengan yang apa mereka miliki. Tidak ada hasad di hati mereka. Tidak ada dengki di hati mereka. Meskipun mereka tahu ada surga yang lebih tinggi daripada mereka. Ya. Sehingga mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Sampai sebenarnya Allah mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau surga yang bertingkat-tingkat? Bolehkah yang surga di bawah main-main ke atas? Ini ada yang pendapat mengatakan enggak. Kalau dibawa ke atas nanti ngeliat-lihat, aduh, bidadarimu lebih cantik.
Ada yang mengatakan yang dari atas boleh main ke bawah, yang di bawah enggak main ke atas. Ini semua tidak ada dalil, cuma sekedar pendapat. Ya, tapi intinya teks yang dalam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka tidak merasa perlu untuk berpindah karena mereka sudah sangat nyaman. Beda dengan kenikmatan di dunia. Orang di dunia bagaimanapun dia pasti ya sekaya apapun dia pasti melihat, kalau melihat yang lebih tinggi mungkin dia lebih tertarik atau yang mana. Ya, tidak ada namanya puas. Yang puas cuma di akhirat. Di surga enggak ada yang sempurna. Di dunia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma ada di surga. Kemudian ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan," dan seterusnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, saya tafsirkan secara singkat. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Rabbku, maka lautan habis sebelum selesai kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kau datangkan laut semisal itu pula. Artinya kalau dua lautan ini dibuat tinta, kalau tinta kan cuma butuh sedikit untuk nulis ya, untuk nulis. Kalau tinta terdiri atas dua lautan, bahkan dalam ayat yang mimba di sab'atu abhur. Dalam ayat yang lain kau datangkan 7 lautan. 7 lautan ini maksudnya orang Arab suka menyebut angka 7 sebagai bentuk banyak ya. Sebagai bentuk banyak. Artinya mau lautan sebanyak apapun tidak akan bisa menuliskan kalimat Allah. Kenapa? Karena kalimat Allah tidak ada ujungnya. Firman Allah tidak ada ujungnya. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman Allah bisa ditulis. Ini saya isyarat untuk membantah, saya baca dalam Aqidah Wasithiyah membantah pendapat orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya firman Allah adalah bahasa jiwa yang tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi, satu kesatuan, dan ini sudah kita bahas. Intinya enggak benar. Allah firman-Nya disifati dengan kalimat, kata-kata. Kata-kata bisa ditulis sebagian-sebagian. Di antara kata-kata Allah Al-Qur'an, dan itu ada terbatas 6.000 ayat dan sekian. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur dan yang lainnya. Intinya kalimat-kalimat Allah, sifat-sifat Allah dan tidak terbatas ya. Makanya di antara doa kita a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah, dengan sifat Allah. Kemudian Allah tutup firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku ini manusia seperti kalian. Rasulullah SAW disuruh mengabarkan aku manusia seperti kalian. Artinya aku tidak tahu ilmu gaib. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan tentang tafsir ayat ini, sebab nuzulnya itu orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi, kok kamu tidak tahu ilmu gaib? Maka Allah suruh Nabi jawab, Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku seperti kalian manusia, tidak tahu ilmu gaib. Ya, kalau Allah tidak kasih tahu, aku tidak tahu. Yuha ilayya, hanya saja aku spesial, aku rasul, Allah kasih tahu wahyu. Kalau Allah tidak kasih wahyu, aku tidak tahu apa-apa. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Dalam surat Al-A'raf Allah katakan, wahai Muhammad katakanlah, kalau saya tahu ilmu gaib, saya akan melakukan banyak kebajikan dan wa ma masani yasu, dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Makanya Nabi terkena kemudaratan tatkala perang Uhud, terluka dan lainnya. Ya, Nabi tidak tahu banyak hal. Tapi Nabi tahu sebagian ilmu gaib yang Allah kasih tahu. Ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Dan di antara bukti manusia Nabi adalah manusia seperti kita. Hanya saja dia seorang rasul, tentu diberikan keistimewaan, diberikan mukjizat yang lainnya. Tapi hukum asalnya Nabi seperti manusia yang lain. Kecuali dalil yang menunjukkan ada perbedaan. Makanya Nabi makan, kita makan. Nabi kita lapar, Nabi juga lapar. Kita buang hajat, Nabi SAW juga buang hajat. Kita letih, lelah, tidur, Nabi juga letih, lelah, tidur. Kita menikah, Nabi juga menikah. Kita punya anak, Nabi juga punya anak. Kita sakit, Nabi juga sakit. Kita meninggal, Nabi juga meninggal. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal wahai Muhammad dan mereka juga akan meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Nabi dalam bentuk manusia, bukan malaikat, agar kita bisa contohi. Ya, agar kita bisa contohi. Kalau ternyata Rasulullah adalah sosok yang seperti kata orang, tidak ada bayangannya, tubuhnya keluar cahaya, ya gimana kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak buang hajat, terus gimana cara belajar istinja? Ya, kalau kemudian tidak nikah, tidak punya anak, terus gimana? Ya, makanya yang benar Rasulullah SAW seperti kita, hanya saja diberi kelebihan, diberi mukjizat sebagai pembeda antara dia dengan manusia biasa. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku Tuhan kalian cuma satu. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin merasakan puncak kelezatan melihat wajah Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik dalam ibadahnya kepada seorang pun. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya jangan kau riya tatkala kau beribadah. Ayat ini
banyak ahli tafsir membawakannya khusus untuk riya. Ya. Falyamal amalan saleh. Kau ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat, falyamal amalan salihan, maka kerjakanlah amal saleh, wala yusyrik, dan janganlah seorang melakukan kesyirikan bi ibadati rabbi ahada, yaitu mensekutukan selain Allah kepada siapapun, yaitu jangan berbuat riya, jangan berbuat riya. Maka seorang waspada, ya, pahalanya besar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, namun tantangannya juga berat. Seorang berusaha ikhlas, tidak mencari pujian sama sekali. Ya. Kita jiwa ini lemah, ingin dipuji, ingin pamer-pamer sedikit, ingin sebut-sebut sedikit, agar diakui, agar disanjung-sanjung, agar dihormati. Maka seorang ingin melihat wajah Allah, maka berusaha tidak berbuat syirik. Berbuat syirik segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita cari pujian mereka pada hari kiamat tidak bisa menolong kita sama sekali. Ya, dipuji-puji kita di dunia setinggi langit tidak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya. Tapi demikian saja kajian kita. Alhamdulillah kita selesai dari surat Al-Kahfi. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang lain pada pertemuan besok, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.